Perjanjian Hudaibiyah. Perkembangan yang terjadi di Jazirah Arab semakin menguntungkan pihak kaum muslimin. Sedikit demi sedikit sudah mulai nampak bahwa kemenangan yang besar dan keberhasilan dakwah Islam itu akan datang. Langkah pertama yang sudah dirancang untuk mendapatkan pengakuan hak-hak orang muslim dalam melaksanakan ibadah di Masjidil Haram itu sempat dihalangi oleh orang-orang musyrik selama 6 tahun ya. Jadi orang Muslim yang mau ke Mekah ya, ke Masjidil Haram untuk beribadah itu dihalangi selama 6 tahun. Nah, selagi masih berada di Madinah, Rasulullah bermimpi bahwa beliau bersama para sahabat memasuki Masjidil Haram. Itu mimpi Rasulullah ya. Nah, beliau bermimpi bahwa beliau bersama para sahabat memasuki Masjidil Haram, kemudian mengambil kunci Ka'bah, kemudian melakukan tawaf dan umroh, dan sebagian sahabat ada yang mencukur dan sebagian lain ada yang memendekkan rambutnya. Beliau menyampaikan mimpinya ini kepada para sahabat dan para sahabat menjadi senang karena mungkin insya Allah nanti kita akan orang-orang muslim itu bisa beribadah dan tawaf di Ka'bah ya. Iya, alhamdulillah. Maka mereka pun melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan jauh. Jadi dari Madinah ke Mekah itu harus dipersiapkan ya, karena perjalanan itu cukup jauh. Orang-orang Baduy yang mendengar niat Rasulullah ini berdatangan karena pengen ikut juga gabung dengan rombongan kaum Ansor dan Muhajirin tadi ya. Beliau mencuci pakaian lalu menaiki unta yang bernama Al-Qaswah. Nama unta Qaswah atau Al-Qaswah. Nah, sementara di Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum atau Numaila Al-Laitsi. Iya, harus ada yang megang juga, Mbak. Jangan ditinggali kosong aja. Nanti mudah sekali orang nyerang. Atau Numaila Al-Laitsi. Nah, keberangkatan Rasulullah ini terjadi pada 1 Zulqaidah 6 Hijriah pada hari Senin. Di antara istri beliau yang ikut adalah Ummu Salamah. Adapun jumlah para sahabat yang ikut pada saat itu ada 1.400 orang. Namun ada juga yang mengatakan 1.500 orang. Mereka pergi tanpa membawa senjata kecuali senjata yang biasa dibawa oleh musafir, yaitu pedang yang dimasukkan ke dalam sarungnya. Ya, kalau mau bepergian, orang itu kan nanti ada orang perampok, ada apa, maka mereka membela diri dengan senjata yang dibawa ya. Orang-orang muslim mulai bergerak ke arah Mekah. Setibanya di Zulhulaifah, hewan kurban yang dikalungi tali, hewan kurban tadi dikalungi tali dan diberi tanda. Beliau juga mengenakan pakaian ihram agar orang-orang tidak menyerang. Seorang mata-mata dari Khuza'ah dikirim untuk mencari informasi tentang Quraisy. Lalu secepatnya kembali menemui beliau lagi. Kemudian mendekati Usfan, mata-mata itu sudah bisa menemui Rasulullah dan menyampaikan informasi. Ini informasinya. Saat aku meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay, Quraisy sedang menghimpun beberapa kabilah dan mengumpulkan sejumlah orang untuk memerangi engkau dan menghalangi engkau agar tidak bisa memasuki Masjidil Haram. Itu informasi yang didapatkan mata-mata tadi ya. Katanya orang Quraisy itu sudah siap-siap. Kalau Rasulullah itu mau ke Ka'bah itu sudah bersiap-siap. Nah, Rasulullah mendengar informasi tadi lalu meminta pendapat kepada para sahabat.
Setujukah kalian jika kita condong kepada kaum kerabat yang telah membantu mereka, lalu kita membasmi mereka? Nah, ya, kalaupun mereka diam, sebenarnya diam itu karena takut dan karena tak berdaya. Kalaupun mereka bisa selamat, di sana masih ada sekian banyak nyawa yang siap dicabut Allah. Ataukah kita harus memasuki Mekah dan siapapun yang menghalangi, kita akan memeranginya. Ini diberi dua opsi ya. Yang pertama, apakah para sahabat itu mau membantu mau membasmi, yang pertama membasmi orang kerabat para sahabat itu yang membantu orang Quraisy ya, yang pertama. Sebenarnya para kerabat itu mereka tuh diam terhadap orang-orang Quraisy itu bukan karena takut, tapi mereka nggak berdaya. Kalau mereka tidak mendengarkan apa perintah dari pemuka Quraisy ya, pemimpin Quraisy, maka mereka mungkin tidak akan selamat. Nah, cara itulah membantu orang Quraisy itulah agar mereka selamat. Nah, opsi yang kedua atau pilihan yang kedua, siapapun, bukan hanya orang-orang dari kerabat kita yang membantu orang Quraisy saja tadi ya, tapi siapapun yang menghalangi, maka ya orang-orang itu akan diperangi oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka Abu Bakar memberikan ungkapan seperti ini, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tapi kita datang hanya untuk melaksanakan umroh, kata Abu Bakar. Kita datang bukan untuk memerangi seseorang, tapi siapapun yang akan menghalangi kita untuk memasuki Masjidil Haram, maka kita akan memerangi. Jadi Abu Bakar lebih setuju terhadap opsi yang kedua ya, pilihan yang kedua ya. Jadi siapapun yang menghalangi untuk kita beribadah umroh ya, tawaf di Masjidil Haram, maka kita boleh memeranginya, katanya kayak gitu. Lalu Rasulullah bersabda, kalau begitu lanjutkan perjalanan. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Sebenarnya Rasulullah itu nggak langsung berperang, nggak, itu sebenarnya perang itu memang solusi yang terakhir.